Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, bisa menunaikan ibadah saum, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sedang kita laksanakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Bulan Ramadan kedatangannya adalah amat sangat dinanti. Karena di dalamnya adalah ada fasilitas-fasilitas tertentu yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu sebabnya bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang berharap. Bahkan ada sebuah kisah pun. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa adalah sangat berharap. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sampai hidup di masanya Nabi Muhammad. Agar supaya ketemu dengan bulan suci Ramadan. Itu sebabnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu. Tentu adalah bagi orang yang mengerti tentang keistimewaan, keagungan, dan sangat luar biasaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Maka bagi orang yang beriman, kedatangannya amat sangat ditunggu, begitu sampai adalah sangat bergembira, maka kemudian melaksanakannya pun dengan penuh ikhlas dan penuh dengan senang hati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, maka mereka akan berharap semuanya dalam satu tahun ini Allah jadikan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadannya, di bulan-bulan di luar Ramadan ingin semuanya dijadikan bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian seperti ini? Li'annal hasanah fihi mujtami'ah. Li'annal hasanat, karena sesungguhnya segala kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan mujtami'atun, dilipat gandakan. Jadi tidak ada orang berbuat satu dibalas satu. Berbuat satu, beramal satu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya bulan ini sangat ditunggu. Di bulan ini seandainya umat Nabi Muhammad ini tahu, maka memohon kepada Allah bahwa semuanya dijadikan bulan suci Ramadan. Kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bersedekah, tidak ada satu dibalas satu, tidak ada dibalas dua, tidak dibalas tiga, justru berlipat-lipat. Yang kedua, kenapa kemudian seandainya umat Nabi Muhammad ini tahu tentang kehebatan dalam bulan suci Ramadan, maka semuanya berharap dijadikan bulan suci Ramadan, wa ta'ata makbulah. Semua ketaatan, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita melakukannya adalah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah wadda'awat mustajabah. Semua permohonannya, semua doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mari sama siapkan diri kita menggunakan bahasa yang bagus untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik doa itu yang termaktub di dalam Al-Quran, seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ada lagi doa Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah di antara doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada juga doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui hadisnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya kita meninggalkan munajat kepada Allah, kita tidak berdoa kepada Allah, maka kita adalah sudah dianggap melakukan sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah abadikan juga dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, maka ini disampaikan oleh Allah pada Rasulullah, seandainya ada umatmu yang menanyakan tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku adalah dekat. Saudara hadirin yang kami muliakan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah wadzunuba maghfurah. Adalah keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Wadzunuba maghfurah. Dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan menjalankannya karena Allah, maka dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berapa ayat, begitu banyaknya Allah memberikan anugerah kepada kita pengampunan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha penuh kasih sayang terhadap hambanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Bahkan kemudian sering kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh banyak ustadz. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Mohon ampunlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Dosa yang kita lakukan sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita memohonnya adalah di dalam bulan suci Ramadan. Nabi sampaikan, la dzanban saghair ma'al istimrar wa la dzanban kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus. Dosa yang kecil yang kita lakukan secara terus-menerus maka akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar yang kita iringi dengan pembacaan istighfar. Selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kenapa kemudian Ramadan juga bulan istimewa? Seandainya umatnya Nabi Muhammad ini tahu, maka akan memohon kepada Allah seluruhnya dijadikan bulan suci Ramadan. Adalah yang berikutnya adalah wajannatu wal jannah mustaqatun lahum wal jannah, surga merindukan kepada mereka orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Surga yang telah menanti, tempat di mana yang semua diinginkan oleh hamba-hamba Allah. Maka bagi orang yang menunaikan ibadah puasa, justru dirindukan oleh surga. Justru surga ingin dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka kemudian Nabi sampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Di antaranya adalah wata'im bi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan waktu apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita menjadikan waktu ini untuk selalu beramal, untuk selalu berbuat yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah temukan kita di bulan yang mulia ini
derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian Allah sudah menerima kita, Allah sudah memuliakan kita, maka kita insya Allah akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan ridho bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita untuk terus berjalan menuju dan mencari ridhonya. Kaki kita untuk terus berjalan melangkah menuju satu kebaikan. Semua anggota badan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menggunakannya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.